Tiba-tiba saja ada orang yang mengendap-endap di halaman rumahnya Pak Sabto. Mereka adalah simpatisan PKI dari kampung sebelah. Mereka dendam dan hendak menghabisi Komar. Ternyata saat itu Komar dan Pak Sabto tidak tidur. Mereka mengintip dari bilik rumah. Ada yang datang, bisik Komar. Ya, aku juga melihatnya, jawab Pak Sabto. Bersiap, apapun yang terjadi, kita tidak boleh mati, kata Pak Sabto. Setelah para PKI itu mendekat, mereka langsung mendobrak rumahnya Pak Sabto. Serang, ucap salah satu PKI. Malam itu Pak Sabto dan Komar pun bertempur di dalam rumah. 1-2 orang PKI berhasil dihabisi saat itu juga, dan yang lain dipaksa mundur. Mereka semua keluar dari rumahnya Pak Sabto. Namun ternyata jumlah mereka bukan 10 orang. Masih ada gerombolan lainnya di belakang. Jumlah gerombolan itu lebih dari 10 orang. Ternyata sejak tadi mereka mengintai dan menunggu waktu yang tepat untuk menyerang rumah Pak Sabto. Karena jumlah para PKI itu terlampau banyak, akhirnya Komar dan Pak Sabto kalah. Tapi para PKI itu tidak langsung menghabisi Komar dan Pak Sabto. Mereka berdua dibawa ke alun-alun kampung. Wajah Pak Sabto sudah babak belur. Begitupun dengan Komar. Ada benjolan besar di kepalanya Komar. Malam ini kita akan menyaksikan kematian orang-orang serakah yang tidak mau berbagi dengan masyarakat, ucap pimpinan PKI di kampung itu. Malam benar-benar mencekam. Mereka semua membawa obor dan juga senjata masing-masing. Yang pertama dieksekusi adalah Pak Sabto. Dia pun tewas di tempat. Komar berteriak, dia marah tapi tidak bisa berkutik karena kedua tangan dan kakinya diikat. Komar terbaring di tengah-tengah alun-alun. Salah seorang algojo PKI pun mendekati Komar. Kemudian dia mengacungkan golok dan hendak menusukkan golok itu ke punggungnya Komar. Namun saat ditusukkan, golok itu malah patah. Komar benar-benar luar biasa. Dia memang bukan santri sembarangan. Selama nyantri, Komar banyak menguasai hijib-hijib kesaktian. Kesaktian itu ia dapatkan dari sang kiai. Karena tidak puas, 5 algojo pun dipanggil. Kini kelima algojo itu akan menghabisi Komar dengan berbagai senjata. Tapi tetap saja senjata-senjata itu patah, tidak mampu menghabisi Komar. Kulit Komar seperti baja, sementara tulangnya seperti besi yang sangat kuat. Komar malah tertawa terbahak-bahak. Ayo, tusuk terus. Ada yang bisa menghabisiku atau tidak di sini? Bentak Komar. Dia sudah kepalang marah. Komar menyombongkan dirinya. Para PKI itu menambah algojo mereka. Kini ada 10 orang. Para algojo itu juga sangat sakti. Kini mereka tidak menghabisi Komar dengan golok, melainkan dengan keris-keris keramat. Keris itu ditusukkan ke leher, perut, tangan, kaki, kepala. Tapi lagi-lagi, keris-keris keramat itu patah. Tidak ada yang mampu menembus kulitnya Komar. Beberapa saat kemudian, terdengar gemuruh dari kejauhan. Itu adalah gemuruh takbir. Para PKI itu pun menoleh ke arah timur. Dari kejauhan ada cahaya obor yang menyala-nyala. Ternyata itu adalah para santri dan kiai. Rombongan santri itu dipimpin oleh Kiai Zainal. Beliau adalah gurunya Komar. Beliau dapat informasi kalau Komar sedang dikepung-kepung PKI. Kiai Zainal tidak mau tinggal diam. Dia membawa rombongan santri untuk menyerbu para PKI biadab itu. Pertempuran pun terjadi di malam tersebut. Pertempuran yang berdarah-darah. Namun pada akhirnya, komplotan PKI itu berhasil dikalahkan. Mereka semua dipukul mundur. Sebagian lagi diserahkan ke kantor polisi. Namun kebanyakan dari mereka tewas dan juga cedera. Setelah tali yang mengikat tangan dan kakinya dilepas, Komar segera berlari ke rumahnya Pak Sabto. Dia ingin mengecek keadaan bapaknya. Dan syukur alhamdulillah, bapaknya Komar tidak kenapa-napa. Karena sebelum terjadi penyerangan, Pak Sabto memasukkan bapaknya Komar ke dalam sebuah lubang. Itu adalah lubang persembunyian yang ada di bawah ranjang. Sehingga tidak ada satupun PKI yang bisa menemukan keberadaan bapaknya Komar. Selesai.
Terima kasih sudah menyimak cerita Mbah. Tunggu cerita-cerita lainnya ya. Tetap sehat dan salam merinding.